Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang abstrak. Di era digital saat ini, semua kegiatan itu pasti berkaitan dengan teknologi. Semua orang itu pada umumnya terbiasa menggunakan teknologi yang dapat membantu kegiatan mereka. Salah satu kegiatan yang dapat membantu kegiatan dengan teknologi itu adalah proses belajar mengajar. Setiap guru itu harus memiliki inovatif dan kreatif dalam mengembangkan strategi pembelajaran agar proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan menyenangkan dan menarik. Dengan penggunaan teknologi, itu akan tercipta suasana nyaman, sehingga strategi pembelajaran itu dapat terinternalisasi dengan baik pada peserta didik. Tulisan ini menggunakan pengembangan strategi pembelajaran dengan jenis pembelajaran inquiry di era digital saat ini. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan umat manusia. Dalam proses pendidikan, perlu diperhatikan beberapa hal yang akan menentukan hasil dari proses pembelajaran. Salah satunya adalah strategi pembelajaran. Dalam pengaplikasiannya, terdapat berbagai macam jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan. Namun, tidak setiap jenis strategi pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi pembelajaran yang dihadapi. Salah satu jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan pada era digital adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini merupakan jenis strategi pembelajaran yang berfokus pada tuntutan peserta didik untuk dapat berpikir kritis untuk dapat menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Pengembangan strategi pembelajaran inquiry dengan memanfaatkan teknologi digital bertujuan agar peserta didik dapat lebih aktif untuk mencari informasi dengan alat-alat digital, sehingga peserta didik menjadi lebih mandiri dan dapat memanfaatkan teknologi yang dimilikinya dengan baik. Baik teman-teman, pada tahap kali ini kita sudah sampai pada pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian pengembangan strategi pembelajaran menurut para ahli. Menurut Pesyakian, pengembangan atau development meliputi kesempatan belajar yang bertujuan untuk meningkatkan knowledge atau pengetahuan dan juga skill yang diperlukan dalam pekerjaan yang sedang dijalani. Kemudian, menurut Nadler, pengembangan adalah kegiatan belajar yang diadakan dalam jangka waktu tertentu untuk memperbesar kemungkinan guna meningkatkan kinerja. Kemudian, menurut Syafarudin dan juga Nasution, pengembangan adalah pandangan umum dari tindakan untuk menentukan metode yang akan dipakai dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, Dick and Carey mengemukakan pengertian pembelajaran adalah suatu set materi yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Kemudian menurut J.R. David, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, menurut penjelasan para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa pengembangan strategi pembelajaran adalah kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui sebuah metode pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui beberapa pengertian pengembangan strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli, kita juga perlu tahu apa sih tujuan dari pengembangan strategi pembelajaran itu sendiri. Kategori umum dari faktor sosial yang mempengaruhi adopsi strategi pembelajaran baru meliputi 5 hal, yaitu kebutuhan pendidikan, karakteristik pengguna, karakteristik konten, pertimbangan teknologi, dan juga kapasitas organisasi. Berdasarkan kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengembangan strategi pembelajaran adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan mempertimbangkan pengguna atau peserta didik dan juga teknologi yang ada. Selanjutnya terdapat prinsip-prinsip dalam pengembangan strategi pembelajaran. Terdapat prinsip-prinsip dalam pengembangan strategi pembelajaran yang harus diperhatikan dalam pengembangan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah prinsip-prinsip dalam pengembangan materi. Yang pertama ada prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau ada kaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua prinsip konsistensi atau keajegan. Jika kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga ada prinsip kecukupan.
Artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Untuk yang keempat, ada jenis pengembangan strategi pembelajaran. Jenis pengembangan strategi pembelajaran menurut Suparman itu membagi metode pembelajaran ke dalam 20 macam yang digabungkannya kompetensi dalam tujuan pembelajaran khusus. Hal ini dilakukan untuk memudahkan guru, dosen, instruktur dalam memilih metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang pertama, itu ada verbal linguistik. Itu ada ceramah, itu penjelasan tentang materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua itu ada curah pendapat, yaitu pemaparan tentang garis-garis besar ide yang melibatkan sebagian atau seluruh peserta didik yang dibantu oleh guru, dosen, atau instruktur dalam proses pembelajaran. Mendorong atau bercerita itu menyampaikan peristiwa melalui kata, gambar, atau suara yang dilakukan dengan improvisasi. Setelah itu ada diskusi, yaitu tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi, atau pengalaman di antara peserta didik, sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran yang dipandu oleh moderator. Untuk yang kedua, itu ada logis matematis. Itu penyelesaian masalah, metode yang melibatkan cara berpikir tingkat tinggi untuk menemukan, mengubah, menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Selanjutnya ada uji coba, yaitu pengujian pendapat, pandangan, konsep atau teori yang dilakukan baik melalui laboratorium maupun melalui pengujian fakta-fakta di lapangan. Setelah itu ada tanya jawab, yaitu pengajuan pertanyaan kritis kepada peserta didik yang diangkat dari jawaban yang diberikan. Setelah itu ada berpikir kritis, yaitu suatu metode yang melibatkan proses berpikir aktif, rasional, dan reflektif untuk membuat keputusan berdasarkan kajian mendalam dari bukti-bukti empiris. Yang ketiga, itu ada visual spasial. Itu ada kiasan gambar, yaitu perbandingan satu ide dengan ide lainnya yang kelihatannya tidak berhubungan yang bertujuan untuk mengekspresikan konsep melalui gambar-gambar visual. Setelah itu ada pemetaan ide, yaitu pengorganisasian dan klarifikasi pikiran dengan cara visual melalui penggunaan kata kunci dan gambar. Setelah itu ada sketsa ide. Itu ada pemberian materi pembelajaran dengan melukis atau menggambar sketsa dari suatu benda, orang atau tempat, tanpa menguraikan dengan kata secara terperinci. Setelah itu ada visualisasi, itu ada pengembangan ide-ide, konsep, dan teori dalam bentuk papan ide, film atau screen video dalam pikiran tentang bahan yang perlu dikuasai. Untuk yang keempat itu ada jasmaniah kinestetik. Itu ada demonstrasi atau peragaan dan pelaksanaan suatu konsep atau teori dengan menggunakan anggota badan secara langsung. Setelah itu ada bermain peran, metode pembelajaran yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa aktual, atau kejadian yang mungkin muncul pada masa mendatang. Setelah itu ada studi lapangan. Itu kunjungan lapangan yang dilakukan bersama dengan peserta didik untuk melihat secara langsung kesesuaian antara teori dan konsep dengan fakta di lapangan. Setelah itu ada berpantomim. Itu adalah peragaan atau perbuatan tanpa kata sebagai bentuk ekspresi pendapat. Yang kelima itu ada musikal berirama. Itu ada diskografi, itu pengintegrasian lagu sebagai hasil karya seni dengan topik pembahasan dalam pembelajaran. Setelah itu ada sugestopedia, itu pemanfaatan lingkungan belajar yang nyaman disertai dengan musik, gambar, dan pewarnaan. Setelah itu ada musik instrumen, itu adalah penyajian pembelajaran yang dibarengi dengan alunan musik. Setelah itu ada pengkondisian suasana musik, yaitu penyajian materi yang melibatkan penciptaan suasana musik ketika menyajikan, berdiskusi, berjalan di dalam kelas dengan mengatur suara, panjang pendek ucapan, dan intonasi, serta gelombang suara. Setelah itu ada interpersonal. Interpersonal yang pertama adalah jigsaw. Itu tipe belajar kooperatif yang menekankan kerjasama, memberi tanggung jawab, dan empati. Setelah itu ada mengajar teman sebaya, yaitu pemberian tugas pembelajaran yang dia lakukan dengan bantuan teman sebaya. Setelah itu adalah belajar beregu, itu belajar bersama yang dilakukan oleh sekelompok peserta didik. Setelah itu ada permainan, yaitu suatu bentuk permainan dalam pembelajaran yang melibatkan proses pemanasan atau penyegaran. Setelah itu ada kebeguan pikiran atau fisik peserta didik.
Yang ketujuh itu ada intrapersonal. Itu yang pertama studi mandiri. Pemberian tugas yang dilakukan secara mandiri oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu tanpa bantuan dari peserta didik lainnya. Yang kedua ada belajar dengan alat bantu komputer, yaitu seperangkat aktivitas pembelajaran terprogram dengan menggunakan basis komputer sebagai alat bantunya. Setelah itu ada refleksi. Itu ada pembelajaran yang menekankan pada ketersambungan suatu hubungan proses asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi dalam mengkonstruksi pengetahuan baru. Setelah itu ada belajar dengan pengaturan sendiri, yaitu pembelajaran yang menekankan pada keterampilan mengorganisasi tujuan dan aktivitas pembelajaran yang dilakukan sendiri oleh peserta didik. Yang selanjutnya ada naturalistik, yaitu belajar melalui alam, yaitu pemanfaatan alam sebagai sumber, media, dan bahan serta objek kajian. Setelah itu ada jendela belajar, yaitu pemanfaatan pintu atau jendela sebagai ruang untuk melihat keluar tentang keadaan alam. Yang terakhir itu ada eksistensial spiritual, yaitu ada respon peristiwa, yaitu pemberian respon pada suatu peristiwa atau kejadian penting dalam kehidupan masyarakat dan mengaitkan dengan berbagai materi yang dipelajari. Setelah itu ada panggung beramal, itu adalah pengintegrasian materi pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen terkait di luar jam pelajaran. Prosedur pengembangan strategi pembelajaran. Seperti model pengembangan lainnya, Dick dan Carey menerapkan pendekatan sistem untuk perancangan sistem instruksional dalam tahapan berikut. Yang pertama yaitu penentuan tujuan instruksional atau tujuan terminal. Berasal dari penilaian kebutuhan untuk tujuan yang ada atau pengalaman praktis siswa. Yang kedua yaitu menentukan macam belajar apa yang akan dipelajari siswa. Berdasarkan klasifikasi Gagne, di antaranya dapat berupa kemampuan intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan sikap. Yang ketiga yaitu identifikasi kemampuan awal dan karakteristik siswa. Menentukan keterampilan apa yang telah dimiliki siswa agar dapat mengikuti program instruksional. Yang keempat yaitu merumuskan tujuan instruksional khusus yang harus relevan dengan keterampilan yang telah diidentifikasikan dalam analisis tugas. Yang kelima yaitu pengembangan butir-butir tes berdasarkan acuan patokan. Di sini, Dick dan Carey menyatakan ada 4 macam tes, yaitu tes untuk mengukur kemampuan awal, kemudian ada pretest untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan, selanjutnya ada tes saat siswa sedang dalam proses belajar, dan yang terakhir yaitu tes akhir untuk menilai semua tujuan instruksional yang ada. Yang keenam, ada pengembangan strategi instruksional yang akan memberikan kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar pada siswa. Yang ketujuh, perencanaan instruksional ini adalah pengembangan dan pemilihan bahan atau materi instruksional. Terdapat 3 kemungkinan. Pertama, bahan ajar dapat dipelajari secara individual tanpa bantuan guru. Yang kedua, bahan ajar diberikan guru seluruhnya. Yang ketiga, guru menggunakan bermacam-macam sumber yang dapat dipelajari secara individual maupun tanpa bantuan guru. Yang kedelapan, mengadakan evaluasi formatif yang dapat dipakai untuk umpan balik. Kesembilan, revisi sistem yang dilakukan dari umpan balik yang diperoleh selama evaluasi formatif. Dalam hal ini terdapat 2 macam revisi, yaitu perubahan pada isi dalam substansi sehingga dapat lebih efektif. Selanjutnya, perubahan prosedur. Yang ke-10 yaitu evaluasi sistem sumatif. Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan instruksional terminal. Kriteria pengembangan strategi pembelajaran. Menurut Bambang Warsito, kriteria strategi pembelajaran
adalah aturan mengenai suatu kondisi agar pengambilan keputusan dalam pengambilan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Berikut beberapa kriteria yang dapat diterapkan dalam strategi pembelajaran menurut Bambang Warsito. Yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, pilih metode dan teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan. Yang ketiga, menggunakan media belajar yang bervariasi. Pemilihan jenis strategi pembelajaran yang tepat hendaknya dilakukan sesuai dengan kriteria atau standar tertentu. Berdasarkan pada pengertian pembelajaran, maka diperlukan sekurang-kurangnya 5 kriteria yang harus dipenuhi dalam model pembelajaran atau pengembangan pembelajaran, yaitu mempunyai tujuan pengajaran, penetapan pendekatan yang serasi dengan tujuan, sistematik, mempunyai kegiatan evaluasi, dan menyenangkan. Selanjutnya, ada komponen penting yang dijadikan pedoman agar berhasil sesuai tujuan pembelajaran. Menurut Jamarah, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian peserta didik, sebagaimana yang diharapkan. Pendekatan yang digunakan sesuai dengan pandangan hidup masyarakat. Memilih dan menetapkan prosedur agar pembelajaran efektif dan dapat dijadikan pegangan guru dalam proses belajar mengajar. Menetapkan batas minimal dan kriteria sebagai standar keberhasilan kegiatan belajar mengajar untuk selanjutnya dijadikan umpan balik penyempurnaan sistem instruksional. Pemilihan strategi pembelajaran perlu mempertimbangkan pertama, tujuan yang hendak dicapai, kedua, bidang studi dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai, ketiga, metode yang relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran, keempat, tenaga pengajar dengan kemampuan profesional, kelima, waktu, keenam, media yang relevan dan memadai, ketujuh, suasana lingkungan kelas dan lembaga pendidikan, dan kedelapan, kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Implementasi pengembangan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran inquiry sering juga dinamakan strategi heuristik. Purwanto berpendapat bahwa model pembelajaran inquiry digunakan untuk meningkatkan proses berpikir logis dan sistematis siswa. Implementasi strategi pembelajaran inquiry dilakukan dengan 6 langkah. Yang pertama, langkah orientasi, yaitu guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan. Guru menyampaikan gambaran kegiatan, dan guru melakukan motivasi. Yang langkah kedua, merumuskan masalah. Masalah hendaknya dirumuskan sendiri oleh siswa. Kemudian masalah dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki dan jawaban yang pasti. Langkah ketiga, merumuskan hipotesis. Guru mengajukan berbagai pernyataan yang mendorong siswa untuk dapat merumuskan jawaban. Langkah keempat, mengumpulkan data. Guru mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan, dan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi bertukar pendapat. Langkah kelima, menguji hipotesis. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasionalnya. Langkah keenam, merumuskan kesimpulan akhir dari pembelajaran. Guru bersama siswa menyimpulkan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Kesimpulannya, strategi pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan dan pengembangan strategi pembelajaran yang tepat agar pembelajaran dapat berjalan dengan efisien. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi digital yang bertujuan agar peserta didik dapat lebih aktif untuk mencari informasi dengan alat-alat digital yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Implementasi strategi pembelajaran inquiry dilakukan dengan 6 langkah, antara lain orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan akhir dari pembelajaran, guru bersama siswa. Strategi pembelajaran inquiry menyatakan bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, yaitu hanya sebagai fasilitator, pembimbing yang selalu mengarahkan siswa dalam pembelajaran. Siswa yang melakukan semuanya dan guru hanya menyiapkan, sehingga pembelajaran akan menjadi pengalaman yang bermakna bagi siswa.